Dulu sebelum kita mulai sama-sama belajar tentang analisis beban kerja. Oke, dari Ibu silakan Bu. Ini Bu yang harus diperkenalkan, nama lengkap, nama panggilan, perusahaan, kemudian bidang usahanya. Dari Bu yang belakang, oke silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Teti Nurhaiti, panggilannya Teti. Perusahaannya PT Nawakara Perkasa Nusantara. Kemudian bergerak di bidang BUJP. Pakai I, pakai Y? Pakai I, Pak. I ya, Bu Teti. Iya. Bergerak di bidang apa tadi Bu? Di BUJP, Pak. BUJP itu apa ya? Badan Usaha Jasa Pengamanan. Oh, Ya, security ya. security service. Oh, iya. Jadi stok satpam banyak ya. Kantor di mana Bu Teti? Kantor di Fatmawati. Fatmawati. Kan jumlah karyawan? Saat ini kurang lebih sekitar 12.000. Banyak sekali. Seluruh Indonesia berdia. Seluruh Indonesia. PT-nya apa tadi namanya? PT Nawakara Perkasa Nusantara, atau mungkin Biasanya familiar bunyi apa biasanya 911. 911. Iya. Iya. Nawakara ya. Iya. Iya. Biasanya dari Nawakara yang sering ikut yang cowok ya. Iya betul Pak. Sebelumnya udah ada 2 orang ya Pak ya. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Teti. Berikutnya Pak, silakan. Nama saya Ari Kurniawan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Kami Badan Negara Non Struktural. Di sini sebenarnya kami Basnas Provinsi menaungi nanti Basnas Kabupaten Kota. Kalau untuk provinsi sendiri jumlah karyawannya 18 orang, belum termasuk Kabupaten Kota. Bergerak di bidang sosial. Sosial Basnas ya. Iya. Riau. Riau. Sebelumnya perempuan ibu-ibu yang ikut ke sini. Iya. Ya, Tuker ya. tukar-tukar ya. Pak Ari, panggil siapa? Ari Kurniawan. Pak Ari ya. Iya. ARI ya. Iya. Oke, Pak Ari dari Basnas. Ini dari Riau ya. Semalam udah sampai Pak ya. Semalam jam 8 Jam 8 ya, nginap di sini. di WIS. Oh, di WIS. Seberang ya. Oke, berikutnya Pak, silakan. Terima kasih. Saya namanya Jurnanto Caniago, panggilannya Anto. Anto ya. Terus kalau nama perusahaannya PT Anugerah Mutu Bersama, bidang usahanya kecap, makanan. Kecap. Oh. Mereknya apa? Kecap Bango. Oh, Bango. Orang kenalnya kecap-cap Bango. Kalau nama perusahaannya nggak terlalu ini ya, tapi kalau kecap-cap Bango udah biasa tuh, di rumah masih ada. Kalau Kecap Bango itu pemilik aslinya sekarang Unilever. Oke. Jadi kalau perusahaannya sebenarnya Unilever. Oke. Kalau Kecap Bango, cuma karena kita ini hanya memproduksi kecap, dikasih label Bango. Oh, Terus gitu. dikasih ke Unilever. Jadi Oh, gitu ya. Unilever itu memberikan kita orderan untuk bikin kecap dia. Jadi joinnya Unilever sama pemilik aslinya kecap Bango, Iya. namanya Anugerah Mutu Bersama. Oke. Jadi kalau dibilang Anugerah Mutu Bersama nggak akan kenal sama saya di mana, di kecamatan sendiri juga nggak banyak yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi seperti apa ya istilahnya ya? Mungkin kayak kalau Maklun ya? Maklun. Maklun ya? Oh iya Maklun. Tapi mesin sama material punya Unilever semua. Oh gitu ya. Iya. Jadi Bapak hanya produksi Kecap. alat-alat semua dari mereka. Kalau nasi goreng, tukang nasi goreng itu ya gerobak sama nasinya dikasih sama Unilever, tukangnya yang bukan punya Unilever. Iya benar. Istilahnya Maklun ya. Maklun. Oke, terima kasih Pak Anto. Berikutnya Ibu. Selamat pagi. Pagi, Nama saya Bu. sama yang nomor 2 Pak. Bu Ari juga ya. Jadi hari 1 hari 2 ya. Bu sama Pak aja Pak. Oh iya. Ini Bu Ari. Oke. Saya di manufaktur, produksinya flexible packaging. Kantor pusatnya di Pulau PT DNV Indonesia. Kemudian cabangnya dari Karawang. Cabangnya di Karawang. Karyawan berapa Bu Ari? Karyawan totalnya 2.200. 2.200 ya. 1.100 Pulau Gadung, 1.100 Karawang. Udah berapa tahun Bu di DNP Bu? 20 sekian tahun Pak. Udah senior ya. Udah tua Pak bukan?
Karena saya beberapa kali ketemu ibu kan. Iya. Entah tahun berapa ibu pernah ikut kelas saya juga itu. Iya, cuma udah lama sih. Udah lama sekali ya. Saya tadi kaget pas Bapak Samad bertemu kembali. Aduh, ini yang mana ya? Saya masih ingat bu. Terima kasih Pak. Iya. Oke, baik. Ini nama saya, ya nama saya Bahari. Bahari Antono, panggil saja saya Bahari. Ini kontak saya ya, email, WA mungkin kalau di sana juga ada ya di profil saya. Jadi silakan Bapak Ibu panggil saja saya Bahari. Nah, hari ini dari pagi sampai sore nanti kita akan bicara tentang ABK, analisis beban kerja. Nah, sebelum dimulai mungkin saya ingin mendengar sharing dari Bapak dan Ibu semua terkait analisis beban kerja di perusahaan masing-masing. Apakah saat ini sudah dijalankan atau belum? Ya. Kalau sudah sampai di mana prosesnya? Mulai dari Ibu silakan. Di tempat kami justru ini baru akan kita lakukan Pak, rencananya. Makanya agak sedikit ada beberapa pertanyaan juga Pak. Mungkin kalau untuk manufaktur atau yang lain lebih bayangan saya sebelumnya untuk melihat beban kerjanya secara kuantitas lebih terukur gitu ya Pak. Yeah. Tapi kalau di kami kan lebih ke support, ke jasa. Nah kemudian dari manajemen minta bahwa di bulan ini di 2019 lah kita di kuartal pertama ini kita sudah coba lakukan workload analysis tapi sebatas untuk HO dulu dan untuk kantor representative office yang ada di seluruh Indonesia. Okay. Jadi belum sampai ke security-nya. Oh iya. Kalau security agak sulit ya Bu. Sulit. Ya. Jadi kalau analis beban kerja saya langsung aja menanggapi Ibu. Ada posisi-posisi yang memang sulit kita lakukan ABK. Analis beban kerja yaitu security salah satunya, kemudian driver, kemudian R&D, research and development gitu ya, atau posisi-posisi yang ada di level strategik. Ada di level strategik. Kalau security nanti kita ngitung beban kerjanya berdasarkan situasi dan kondisinya, ya, karena setiap perusahaan beda-beda kan Ibu kan kirim karyawannya ke klien-klien ya. Kalau kliennya semuanya termonitor, sentralisasi CCTV semua, ya cukup 2 orang misalnya. Betul. Ya. Atau gate-nya hanya 2 misalkan, gate masuk, gate keluar, ya cukup di situ. Misalkan ya Bu ya. Nah untuk security memang agak sulit kita menghitung APK-nya, yang penting ada. Gitu. Nanti metodenya adalah metode itu saja, berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing klien Ibu. Ya. Oke, kalau Basnas gimana? ABK sudah dijalankan atau belum? Untuk sekarang belum Pak. Belum ya? Karena jumlahnya masih sedikit. Kami ingin melihat gitu kan, mereka ini beban kerjanya seperti apa sesuai dengan pemangku jabatan masing-masing, sesuai dengan struktur yang kami buat. Dan kondisi sekarang memang belum efektif kerjanya. Bagaimana dengan ini kita bisa mengefektifkan kerja setiap karyawan. Oke. Basnas ya. Tadi berapa? 17 orang ya? 18 orang ya. Oke, lumayan sedikit dibanding teman-teman yang lain ya. Oke, kalau Pak Anto gimana Pak di Cap Bango nih, ABK sudah berjalan atau belum? Kalau analisa beban kerja itu belum ya. Tapi pernah kita coba dengan dokter ketiga begitu, workload analisis. Tapi urusan keselamatan kerja. Ketiganya. Tapi sampai sekarang belum keluar nih hasilnya. Sudah berbulan-bulan. Pakai konsultan. Jadi kita ada kerjasama sama dokter rumah sakit setempat yang kebetulan dia buka kerjasama sama kita itu untuk in-house clinic. Terus saya tanya dia punya dokter K3, dia bilang ada. Saya bilang kalau itu coba deh dicek untuk workload analisisnya. Tapi sekarang memang belum. Dia bilang alasannya sih karena dia lagi ujian katanya, ujian kelulusan. Tapi sudah dilakukan ABK-nya? Dia sudah ngambil data. Oke. Ya, tapi belum sampai sekarang belum. Cuma kalau saya bingung diapain. mungkin nggak tahu dia pakai untuk apa gitu. Tapi kalau saya tanya bilangnya ya sebentar Pak. Ambil datanya berapa lama Pak? Kalau nggak salah hampir 2 minggu deh. Dengan total karyawan? Mungkin ya kita ada sekitar cuma 700 orang. 700 ya. Tapi kalau yang
saya ini mau mengambil training itu karena saya pengen tahu nih kira-kira semua posisi. Kalau analisa jobnya sudah, kita sudah melakukan, dan itu bermasalah akhirnya. Nah, sekarang saya pengen tahu dari beban kerja sendiri kira-kira sudah seperti apa sih setiap orang yang bekerja di tempat saya itu. Iya, iya. Jadi artinya memang belum pernah lah. Kalau saya bilang kita belum pernah dilakukan. Waktu itu diambil data 3 minggu ya? Berapa? 2 minggu? 2 minggu itu 1 orang yang ambil? Kalau nggak salah ada bertiga atau berdua ya. 2 orang. Kalau dia datang saya nggak ada di kantor. Oh, gitu ya. Tapi cuma dibilang Pak, dokternya udah datang kan? Ya udah saya bilang silakan aja. Nah, waktu itu didampingi sama QA saya, manajernya itu untuk mendampingi proses pengambilan data. Karena saya pastikan supaya tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan. Oke. Itu aja sih. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak Anto. Kalau Ibu, Bu Ari, di DNP gimana? Sudah dijalankan ABK-nya? Iya, DNP baru mulai. Sebenarnya kita sudah pengen dari dulu, cuma banyak resistensi. Banyak yang kan susah ya, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang enggak gitu. Jadi kebanyakan memang nolak dari dulu, terus akhirnya tahun lalu tuh dipaksakan. Nah, saya ini pelatihan kemauan saya sendiri, Pak, bukan dari kantor, karena seharusnya bukan saya menurut job desk itu. Kerjaan ini seharusnya bukan saya, karena seharusnya bukan saya, jadi pas saya tapi ditugaskan kepada saya. Jadi buat saya sebenarnya ekstrakurikuler. Ya, buat saya ekstrakurikuler, tapi memang aktualnya saya yang disuruh ngerjain, saya yang suruh koordinir. Nah, kita belum, ya bisa dibilang pakai logika aja selama ini, belum ada yang belajar secara teorinya beneran gitu. Kita ya cari literatur sih, cari literatur, terus masih tetap ada ya resistensi itu. Kalau tadi Bapak bilang ABK itu sulit untuk posisi security driver R&D. Kalau di saya bukan cuma itu Pak yang bilang sulit, sales marketing juga bilang sulit. Banyak yang bilang sulit. Beban kerjanya. Kalau sales marketing ini kan dia bilang katanya kami ini ya, salah satunya ya supply ke Pak Anto. Jadi kayak penjahit kan, kayak penjahit yang mencari order, kemudian nanya kayak apa, desainnya kayak apa, dicoba dibuat, terus ini. Jadi emang sulit, memang kelihatannya sulit. Nah, ini yang saya penasaran. Untuk yang lain-lain kan udah banyak yang bisa ini kan, bisa kayak bangsanya inspektor, operator gitu kan gampang. Penasaran untuk yang kerjaan semacam itu harus seperti apa dikerjakan. Ya, jadi posisi-posisi yang konten pekerjaannya itu ada di level strategik itu sulit diukur ABK-nya. Misalkan seorang manajer yang dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat kerjanya hanya melototin monitor aja, melototin komputer, laptop gitu ya, itu agak sulit karena dia udah di level strategik. Atau yang kerjanya hanya main golf aja, atau meeting di lobi hotel gitu ya, atau di restoran gitu, di kafe, itu juga sulit ya, sulit dihitung analis beban kerjanya. Akhirnya nanti yang penting sales manager 1 orang, udah gitu aja. Yang penting ada orangnya gitu ya. Apakah dia overload atau tidak, nanti kita lihat aja. Kalau misalnya Pak, saya tuh meeting saya, nah kalau meeting bisa dihitung. Meeting saya tuh sehari bisa sekian, sampai jam 2 malam kadang-kadang baru selesai, misalnya jam 9 malam baru selesai, itu bisa dihitung. Sepanjang dia melakukan pekerjaan itu untuk urusan pekerjaan, ya, mengkonsumsi waktu itu untuk urusan pekerjaan. Nanti kita akan lihat bahwa di dalam menganalisa beban kerja ini, melakukan analisis beban kerja ini, ada yang namanya lowen. Lowen adalah waktu kerja yang digunakan untuk tidak bekerja. Ya, kan banyak orang yang mengatakan saya bekerja itu 8 jam sehari. Tapi kenyataannya yang digunakan tidak 8 jam. Datang ke kantor jam 9 absen,
sampai ruang kerjanya ngobrol dulu, ya, Facebookan, ya, chatting, apa sih namanya, WhatsAppan ya, zaman sekarang WhatsAppan, baca koran, macam-macam lah, makan pagi, sarapan dan sebagainya. Nanti mulai kerja mulai jam 9, misalnya jam 10 misalkan. Nanti setengah 12 udah siap-siap istirahat, setengah 12 ya, setengah jam tuh untuk ngobrol-ngobrol menunggu waktunya 12.00 untuk istirahat. Nanti jam 1 masuk, jam 1 sampai setengah 2 nggak kerja dulu, ngobrol lagi. Nah, alone adalah waktu kerja yang digunakan untuk tidak bekerja, tapi waktu ini diizinkan, ya, tapi diizinkan. Nanti perusahaan harus mempunyai yang namanya allowance-nya berapa persen. Jadi waktu yang terbuang tuh yang diizinkan itu berapa persen dari 8 jam tadi. Nah, itu harus diatur ya. Oke, baik. Saya langsung saja masuk ke ininya, apa namanya, materinya. Jadi tujuan kita belajar tentang ABK yang pertama adalah mempertajam kemampuan peserta dalam menganalisis dan menghitung beban kerja karyawan, ya. Nanti ujungnya kita akan dapat jumlah karyawan yang ideal dalam unit kerja kita tuh berapa orang, ya. Departemen, divisi maupun perusahaan. Jadi kita bisa nanti menghitung di HR departemen itu idealnya berapa orang, ya. Di marketing idealnya berapa orang, di finance idealnya berapa orang, ya. Dan seterusnya sehingga kita secara all kita akan tahu di perusahaan kita tuh idealnya berapa orang. Saat ini kondisinya gimana? Apakah perusahaan kami saat ini kelebihan orang, kelebihan karyawan, kekurangan atau udah pas? Tentu kalau kita bicara kelebihan orang, artinya selama ini perusahaan melakukan pemborosan. Ya, gajinya artinya secara gaji, secara cost tentu sudah melakukan pemborosan. Kalau ternyata karyawannya kurang, artinya selama ini kita tertatih-tatih, ya. Resikonya nanti di karyawan. Apakah karyawan akan sering sakit, ya? Yang pasti akan mengganggu karyawan dan kualitas produknya. Baik. Nah, pada saat kita bicara ABK, sebetulnya mau nggak mau kita akan mengkaitkan ABK itu nanti ujungnya itu kaitannya dengan produktivitas. Kalau suatu pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh 3 orang, ternyata yang mengerjakan 10 orang, itu bisa cepat, tetapi juga justru bisa menjadi lebih lambat. Ya, jadi ada satu pekerjaan yang harusnya hanya 3 orang yang mengerjakan, tapi yang mengerjakan 10 orang, itu punya 2 kemungkinan. Bisa jadi lebih cepat, atau justru malah jadi lama, karena nggak efektif. Prosesnya kebanyakan, orangnya kebanyakan, jadi ribet gitu ya. Nah, pada saat kita bicara proses, kita mau nggak mau juga bicara tentang input, proses, dan output. Bahwa setiap kegiatan, setiap aktivitas, itu kita bisa breakdown menjadi input, proses, dan output. Input, proses, dan output di mana-mana, ya, di semua perusahaan. Kita akan bicara tentang yang namanya efektivitas. Kita akan bicara yang namanya efisiensi. Ya, menerapkan proses yang efektif dengan menggunakan sumber daya yang efisien untuk mendapatkan hasil yang sudah ditargetkan. Ini kita bicara produktivitas perusahaan kita, ya, efektif dan efisien. Kita sering mendengar kata efektif dan kita sering mendengar kata efisien. Tapi banyak yang nggak paham apa bedanya efektif dan efisien. Ya, saya memberikan pelatihan ini dari 2004, 2000 berapa nih? 19-15 tahun ya. Itu pada saat saya tanya apa sih bedanya efektif dan efisien, itu hanya sedikit yang menjawab benar, ya. Kalau efektif itu artinya apa Pak kira-kira? Kalau efisien apa? Apa bedanya efektif dan efisien? Kapan saya menggunakan efektif? Kapan saya menggunakan kata efisien? Ya. Jadi kita harus pahami bahwa yang namanya proses, kalau kegiatan yang namanya proses, aktivitas, itu kita bicara efektivitas. Kalau kita bicara proses, kita bicara efektivitas. Tapi kalau kita bicara sumber daya, source, kita bicaranya efisiensi. Efisien. Ya. Penggunaan gula di perusahaan nggak efisien. Karena gula itu adalah sumber daya. Penggunaan air, penggunaan listrik, penggunaan karyawan, apa namanya nih, jumlah orang ya, tenaga kerja, itu kita bicaranya efisien. Harusnya 10 orang
yang bekerja, tapi kita menggunakannya 15 orang, itu nggak efisien. Ya, jadi kalau kita bicara efisiensi itu kaitannya dengan sumber daya, ya, dengan sumber daya. Tapi kalau kita bicara efektif, kita bicara proses. Prosesnya nggak efektif, terlalu panjang. Harusnya dengan 5 langkah saja sudah selesai. Kenapa ini butuh 10 langkah, gitu ya? Nggak efektif prosesnya, terlalu panjang. Nah, kelebihan dari kita belajar ABK, kita bisa menganalisis dua-duanya. Ya, kita bisa menganalisis secara efektivitas prosesnya, kita juga bisa menganalisis efisiensinya. Efisien nggak sih sebetulnya? Nah, dari pelajaran ABK ini, di samping kita bisa menghitung berapa sih beban kerja karyawan, ya, beban kerjanya divisi, departemen, perusahaan. Kita juga bisa mempelajari apakah proses yang sudah berjalan di perusahaan itu efektif atau tidak. Apakah jumlah pengguna tenaga kerjanya efisien atau tidak, ya. Baik, ini saya lebih detailkan lagi. Jadi kalau kita bicara efektivitas, kita mengukur kualitas. Jadi kalau kita bicara kualitas proses itu, kualitas itu kaitannya dengan efektivitas. Kalau kita bicara efisiensi, kita bicara jumlah gula, jumlah pasir, jumlah air, ya kan, jumlah batu bata, jumlah orang, jumlah rupiah, gitu ya. Ini kita bicara efisiensi. Jadi kalau efisiensi itu adalah pengukuran kuantitas, ya, concernnya pada kuantitas, kata kuncinya berapa banyak orang yang dipakai, berapa banyak air minum yang dikonsumsi. Kita bicara efisiensi, itu bicaranya resources, sumber daya. Sementara kalau efektivitas kita bicaranya aktivitas atau proses. Ya, mudah-mudahan sampai di slide ini Bapak dan Ibu lebih memahami arti kata efisien dan efektif. Nah, dua-duanya kita dapatkan, kita akan dapat yang namanya hasilnya atau produktivitas kalau di perusahaan, produktivitas kita, ya, ini. Baik, jadi kalau kita bicara proses, ya, kegiatan uraian kerja, kegiatan aktivitas, apakah dia efektif atau tidak, itu sangat tergantung dari yang pertama adalah kompetensi karyawan. Ada seorang karyawan yang tidak kompeten, Anda minta tolong buatin SOP, rekrutmen misalkan, buatin SOP aktivitas A, B, C dia buat. Karena dia kurang kompeten, dia bisa menciptakan sebuah proses yang tidak efektif. Seharusnya 3 langkah selesai, dia membuatnya 5, gitu ya. Jadi efektif atau tidak efektifnya sebuah aktivitas, ya, itu sangat ditentukan oleh kompetensi karyawan. Yang kedua, tentu proses itu sendiri, ya, jumlah karyawan dan teknologi yang digunakan. Tadi kalau misalnya pekerjaan itu harusnya cukup dikerjakan 3 orang, yang mengerjakan 6 orang, itu pengaruh, nggak efisien dia. Ya, oke, kita masuk ke ABK-nya sekarang. Nah, kalau kita bicara ABK adalah proses pengukuran beban kerja setiap karyawan dalam organisasi pada periode waktu tertentu. Jadi kita nanti pada saat tadi waktu Pak Anto bilang, saya sudah mengambil data yang diambil adalah historical data yang sudah ada di belakang, ya. Jadi biasanya setahun ke belakang, atau ada juga perusahaan yang mengambil setahun 2 tahun ke belakang, data itu yang diambil, ya, pada periode waktu tertentu. Jadi kalau saya melakukan ABK sekarang, data yang saya ambil adalah data ke belakang, ya, data ke belakang. Minimumnya? Kenapa? Minimumnya berapa lama? Setahun. Harus setahun? Iya, Nggak 1 bisa- tahun. nggak bisa kurang tua. Nggak bisa, setahun ke belakang datanya. Karena nanti kita ngelihat aktivitas itu nanti akan kita bagi dalam ABK itu ada kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara WKE namanya, waktu kerja efektif. Itu kita bicara apakah pekerjaan ini harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi paling nggak minimal 1 tahun data yang kita ambil, ya. Oke, merupakan kegiatan penentuan jumlah optimum tenaga kerja yang ada dalam organisasi secara efektif dan efisien. Kita kalau bicara tentang jumlah orang, ya, ini kita akan dapat berapa sih sebetulnya jumlah orang di departemen A, divisi A, dan perusahaan yang ujung-ujungnya akan menentukan apakah selama ini prakteknya sudah efisien atau belum, ya. Praktek
penggunaan, apakah itu dari sudut pandang biaya atau dari jumlah, ya. Oke, ini definisi lainnya adalah metodologi untuk menentukan waktu, usaha, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sebuah organisasi. Ini yang kita dapatkan dalam melakukan ABK. Pada saat kita melakukan ABK, maka inilah yang akan kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan jumlah beban kerja, jumlah tenaga kerja, dan kita juga bisa melakukan yang namanya analisis proses. Sebetulnya ada yang keempat. Yang keempat adalah yang disebut dengan cost per activity. Bahwa Anda kalau melakukan analisis beban kerja, Anda bisa mengetahui berapa cost yang dibayarkan, yang dikeluarkan perusahaan, atau berapa rupiah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan pada saat karyawan melakukan meeting misalkan. Pada saat karyawan membuat laporan, itu dibayar berapa rupiah oleh perusahaan, itu bisa dihitung. Jadi nanti kita akan latihan sampai ke sana. Bagaimana mengetahui kalau Anda hadir dalam sebuah meeting, Anda dibayar berapa oleh perusahaan sebetulnya. Ya, itu bisa kita hitung Pak semuanya. Dia melakukan fotokopi dokumen misalkan, itu dibayar berapa rupiah oleh perusahaan bisa kita hitung. Pada saat kita sudah selesai melakukan ABK, ya. Baik, ini sebuah ilustrasi saja. Ini yang disebut dengan beban kerja, dan ini adalah karyawan. Ini beban kerja. Saya ingin memberikan ilustrasi kepada Bapak dan Ibu semua bahwa praktek ABK di banyak perusahaan seperti ini. Mereka bisa mengatakan, saya butuh 5 orang, tapi tidak berdasarkan analisis. Ya, ini berdasarkan perkiraan. Kira-kira atau pengalaman di masa lalunya, pengalaman si pemegang jabatan. Oke, misalkan ini ada bosnya ya. Bosnya melihat beban kerja seperti ini ditanggung oleh 3 orang. Dia berpikir bahwa ini terlalu banyak SDM yang menanggung itu, ya. Dia berpikir nggak efisien kebanyakan orang, sehingga dia mencoba untuk mengurangi, ya. Dia minta keluar 1 orang, sehingga 2. Pada saat sudah sisa 2 orang dengan beban yang sama, artinya orang ini, pimpinan ini sudah melakukan cost reduction. Sudah ada pengurangan cost. Gaji dia sebulan, dikali 12 bulan, dikali sekian tahun, uang makannya, uang transportnya, medicalnya, lemburnya, yang lain-lain ya. Itu cost yang bisa kita saving itu dari kegiatan mengurangi 1 orang ini. Nah, dalam contoh ini, si atasan ini hanya menggunakan feeling, ya. Sampai saat di sini dia berpikir kembali bahwa beban seperti ini seharusnya mungkin bisa ditanggung oleh 1 orang, ya. Hingga dia berpikir lagi dan dia memutuskan kayaknya bisa, ya. Nggak ada keluar juga, tinggal 1 orang. Sampai saat ini, detik ini, dia berhasil, pimpinan ini berhasil. Dia sudah saving cost 2 orang. Dan itu tidak kecil nilainya, ya. Gaji katakanlah UMP saja, UMP berapa UMP sekarang? 4 juta, 3,5 tempat Ibu? 4 ya? 27. 27 3,8 ya? 3,8 Jakarta. Oh. Oke. Udah saving 2. Si bos mengambil sebuah keputusan tanpa analisis, ya, tanpa melakukan analisis berdasarkan pengalaman, feeling dia. Pada saat 2 sudah direduksi, nah dia dilihat mampu. Oh, mampu, yes, saya sudah mengurangi 2, ya 2 orang, kosnya besar, tanpa melakukan analisis. Tapi yang namanya overload, beban kerja itu tidak langsung terlihat. Jadi kalau Anda punya karyawan yang ternyata overload nih, itu tidak langsung kelihatan hari itu. Tapi secara perlahan akan kelihatan. Orang itu mulai sering sakit-sakitan gitu ya, sering datang terlambat, sering minta izin, fail untuk deadline misalnya, atau reject NG-nya, produk NG-nya banyak gitu ya, produk defect-nya mulai banyak gitu. Itu ciri-ciri bahwa sebetulnya
ini dia nih sedang dalam kondisi overload seperti orang ini, kesannya dia bisa, kesannya si bos senang, tapi dengan berjalannya waktu ternyata dia ambruk, ya. Bisa satu lagi mungkin keselamatan ya, Iya, safety-nya. safety. Ya. Dari analisa beban kerja ini salah satu yang bisa ditangkap juga selain dari yang 4 ya, tapi safety juga bisa ya. Iya, itu implikasinya, ya. Implikasinya adalah menjaga juga kesehatan dia, keselamatan kerja dia, ya kan? Gitu. Karena kalau overload itu bahaya, ya bahaya. Dari safety itu bahaya. Kalau dia overload, bisa-bisa muncul kecelakaan kerja, bisa saja, ya. Karena apa? Tingkat kesehatannya menurun, tingkat fokusnya akan menurun karena dia dikejar-kejar terus oleh target gitu, sementara dia sudah kondisinya overload. Pada saat kondisi ini terjadi, ya kondisi ternyata ambruk karyawannya, siapa yang salah, Pak? Manajemen. Manajemen. Ya, yang salah manajemen. Tapi di lapangan apakah manajemen mau disalahkan? Pasal 1, atasan tidak pernah salah, gitu ya. Pasal 2, kalau atasan salah, lihat pasal 1. Jadi kalau ini kondisi terjadi, maka yang disalahkan adalah ya, Anda nggak kompeten. Gitu. Padahal sebetulnya yang salah adalah manajemen, yang salah atasan. Nah, kondisi ini terjadi, manajemen atasan nggak mau disalahkan, padahal dia yang salah. Dia tidak melakukan analisis beban kerja, ya kan? Dan harus kita ingat bahwa overload di kondisi ini tidak langsung terlihat. Itu ada prosesnya, gitu ya. Ada prosesnya pelan-pelan, pluk, ya ambruk. Ya. Setelah ambruk baru, ada kesalahan analisis, gitu ya. Nah, BK itu tujuannya salah satunya itu, ya. Dan kalau ini terjadi, yang salah adalah karyawan tentu saja. Karyawan dianggap tidak kompeten. Baik, ini adalah indikator yang digunakan banyak perusahaan dalam melakukan ABK. Jadi kalau indikasi ini terjadi, maka sebetulnya manajemen atau perusahaan harus melakukan ABK. Oke, ini dari dua sudut pandang ya. Ini yang disebut dengan sudut pandang operasional, ini yang strategik. Pada saat terjadinya peningkatan lembur itu sebenarnya sebagai alarm, indikator. Kenapa kok lembur sekarang meningkat ya? Indikator, alarm untuk kita melakukan ABK, analisis beban kerja. Pada saat rasio presensinya meningkat, yang izin sakit, yang sakit itu kok makin banyak ya sekarang gitu ya, makin sering gitu. Itu sebagai indikasi bahwa manajemen perusahaan harus melakukan analisis beban kerja. Ciri-ciri. Tadi Anda lihat bahwa orang yang mengangkat beban itu cuma satu orang, dia mampu kelihatannya, tapi pelan-pelan, seminggu kemudian, sebulan kemudian ambruk dia. Karena overload. Tidak terpenuhnya target juga salah satu indikasi bahwa kita harus melakukan analisis beban kerja. Tingkat kesalahannya meningkat, ya. Itu juga indikasi bahwa kita harus melakukan analisis beban kerja. Kenapa kok sekarang banyak produk yang defect gitu ya, not good product, ya, atau target yang tidak tercapai. Itu salah satu indikasi bahwa kita harus melakukan analisis beban kerja. Ada yang bagian tugas juga ada ciri bahwa kita harus melakukan analisis beban kerja. Menurunnya kecepatan proses kerja juga kita harus melakukan ABK. Jadi dari pandang day to day operasional, ini adalah alarmnya, indikatornya bahwa saya harus melakukan ABK, ya. Kalau dari sudut pandang strategik, ini udah umum, ya, udah umum. Misalnya pada saat kita ingin melakukan strukturisasi organisasi maupun restrukturisasi organisasi, pembuatan bisnis proses baru, ya kan, perbaikan bisnis, penambahan atau pengurangan karyawan itu udah otomatis kita wajib melakukan ABK.
dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau yang strategi pencapaian visi misi itu hubungannya gimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau misalkan ini kita bicara dari awal berarti ya, kalau pencapaian visi misi. Maksudnya hubungannya dengan ABK? Iya, dengan ABK. Visi, misi, value, ya. Apa visi misi value? Apa visi misi NPD Bu? Menjadi perusahaan packaging yang terbaik. Terbaik, ya. Jadi perusahaan packaging terbaik di Indonesia, di Asia Tenggara atau di dunia? Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Itu ada visi misinya. Kapan Bu? Dicapai. Tahun berapa? Tidak pernah disebutkan Pak kapannya. Iya, dalam organization development harus. Dalam OD itu, jadi kalau kita bicara visi misi, buat visi misi, langkah berikutnya adalah targetnya tahun berapa. Karena kalau kita tidak punya target, struktur organisasi bagaimana? Jadi sebenarnya kalau untuk flexible packaging itu lebih ke mempertahankan. Pada suatu saat dulu itu kita udah merasa terbesar di Asia Tenggara. Oh, Kalau sekarang mungkin udah banyak pesaing baru sih sebenarnya, mungkin udah mulai fail. oke. Katakan Ibu menentukan target berapa misalkan 2025. 2025, ya kan? Menjadi nomor 1. Ya. Pak, kita sudah bicara 2025, visi misi ini harus dicapai, ya. 2025 itu targetnya. Nah, kita tentukan 2025, maka berikutnya adalah strateginya. Gimana caranya agar 2025 ini bisa kita capai? Bagaimana cara? Muncullah strategi 1, 2, 3, 4 misalkan. Namanya strategi itu bukan hanya ada di atas kertas wacana, tapi harus dieksekusi. Nah, untuk menjalankan strategi ini, perusahaan butuh yang namanya apa? Struktur organisasi. Ya. Butuh yang namanya struktur organisasi. Perlu struktur organisasi. Begitu kita untuk mengeksekusi strategi ini, saya butuh struktur organisasi. Struktur organisasi. Gini contohnya. Ini misalkan. Tadi pertanyaan Bu Ari adalah kaitannya apa? Pencapaian misi dengan beban kerja. Pada saat kita sudah, saya minta baterai ya. Silakan Pak. Pada saat kita sudah menentukan struktur organisasi, maka langkah berikutnya adalah ini harus disiapkan description-nya sampai jumlah orangnya. Jumlah orang dalam kotak ini masing-masing berapa orang? Gitu ya. Berapa orang beban yang ada? Ya. Jadi untuk mencapai visi misi ini, yang harus dicapai di 2025, kita harus tahu berapa jumlah orang yang optimal. Nah, ini kaitannya begitu ya Bu ya? Ya. Kaitannya seperti itu. Jadi kalau kita uraikan dari sini, kita akan kelihatan benang merahnya. Ya, mungkin saya jadi nanyanya karena udah punya visi misi dari dulu, udah ada struktur organisasi dari dulu, kok baru sekarang gitu disuruh workload. Iya betul. Nah, ini adanya di OD ya, Organization Development. Kebanyakan perusahaan adalah mereka berani melakukan visi misi, tapi mereka melewatkan yang ini. Ini adanya di kepala atau as soon as possible, gitu ya. Kapan targetnya? Ya secepatnya. Gitu ya. Sementara kalau kita bicara target kan, target itu harus
spesifik ya, harus smart, harus spesifik, ya, measurable, achievable, harus jelas mau dicapai. Agar 2025 bisa dicapai, strateginya gimana? Ya, kalau kita udah bicara strategi, ada struktur organisasinya di sini. Kalau udah bicara struktur organisasi, baru setiap kotak ini nanti kita buatkan job description dan kita hitung berapa jumlah job holder yang ideal. Ya. Itu berapa jumlah job holder yang ideal. Oke, saya minta baterai dulu ya Bu ya. Oke, sambil menunggu. Kita ada teman baru ya. Pak, tadi kita udah sepakat sih Pak yang terlambat nyanyi Pak. Punya puisi Pak. Baca puisi. Siapa Pak namanya Pak? Andri. A N Andri. R R I. I Cuma Andri ya? Iya. Iya Bu ya. A semua ya Bu. Cuma satu ya Bu Teti. Jangan-jangan Bu Teti depannya A juga nih. Ayu Teti apa gitu. Teti. Pak Andri dari perusahaan apa? Dari PT Changsin. Oh Changsin. Tahu Pak? Changsin yang di Kerawang Barat itu ya? Iya, itu di Karawang, saya yang di Garut. Oh di Garut. Pernah ikut kelas saya nggak Pak? Belum. Belum ya. Saya pernah diundang Changsin juga ke sana Kerawang. Dari Garut beberapa yang datang ya. Ini produksi sepatu Pak. Ya. Ya. Changsin ini sepatu. Cina. Nike. Korea. Oh, Korea. Nike Oh, ya. di Garut ya. Nike itu apa lagi? Sudah. Nah, hanya Nike aja. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya lanjut. Ini adalah framework ABK. Jadi kalau kita bicara ABK, sebetulnya hanya ada dua rumah besar yang harus kita pahami. Yang pertama, rumah besar pertama yang disebut dengan metode pengumpulan datanya. Yang kedua adalah metode perhitungan beban kerjanya. Hanya dua yang harus kita pahami. Pertama, metode pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, pengamatan data dan catatan. Jadi Pak Anto mengatakan sudah dilakukan 700 karyawan, diambil datanya 2 minggu gitu ya Pak ya. Itu kalau menurut pengalaman saya kurang 2 minggu. Mungkin nggak semua kan. Nggak semua mungkin ya. 700 itu. Ya. Kalau ada wawancara sama dosennya. Oh iya. Pak saya minta batu baterai. Ya. Ya. Karena kalau misalkan dari 700 karyawan ada berapa job position? Katakan ada 100 job position gitu ya. Paling tidak kalau saya ingin 64. 64 ya, 64 job position paling nggak itu 120 kali 2 lah. Dia harus satu job satu ya. Satu job holder yang kita wawancara atasannya juga untuk konfirmasi Per job desk ya. Iya, iya. Per posisi. Ya? per posisi. Kan kita harus tahu Pak detail pekerjaan dia, apa yang dilakukan, kita harus tahu. Berapa menit dia melakukan, kita harus tahu. Itu ke karyawannya atau ke atasannya? Karyawan dan atas. Karyawan kan kadang-kadang memberikan jawaban. Iya, karena itu kita Sudah harus artinya konfirmasi aja, ke atasannya. Maksudnya kadang-kadang kan karyawan itu kalau ditanya kayak lebay gitu. Iya memang. Itu perlu kita tanya juga. Perlu. Itu tanya atasannya, bawahannya yang melakukan kita tanya. Setelah selesai, kita atasannya kita tanya. Terkait pekerjaan anak buah. Untuk konfirmasi Pak. Dia mengatakan dia melakukan pekerjaan A 30 menit. Begitu kita tanya ke atasan, oh ini kerjaan ini nggak 30 menit, 15 menit selesai. Gitu ya Pak ya. Nah, itu kita koreksi. Kadang-kadang kalau cuma atasan kadang-kadang nggak tahu detail pekerjaan anak buah. Ada kondisi seperti itu. Jadi dua pihak itu harus kita tanya. Bahkan ada juga perusahaan yang peer-nya juga ditanyakan akan kerjanya untuk menambah dukungan data gitu. So kadang kita juga menghitung sendiri sih. Jadi kalau misalnya suatu pekerjaan kita buat simulasi sendiri gitu. Jadi kalau kayak kita kan ada yang namanya misalnya proses mengangkat gula nih ke conveyor gitu kan ya. Kita hitung sendiri tuh ngangkat
karena kayak berapa lama terus nalo gitu kan ya, terus ambil lagi nalo kita hitung sendiri gitu. Jadi dalam satu kali periode shiftnya dia itu berapa kali mengangkatan, karena aktualnya ceritanya si karyawan berbeda. Iya, betul. Jadi nanti ada beberapa metode apa yang bisa Bapak pakai ya. Apakah dengan metode teknis analitis ini Bapak pakai stopwatch. Betul-betul dihitung ya, time motion study dilakukan ya. Berapa menit sih diukur pakai stopwatch ya. Ini metode yang ini, metode teknis analitis. Atau metode praktis empiris berdasarkan pengalaman. Pengalaman di perusahaan sebelumnya mungkin gitu ya. Dulu di perusahaan sebelumnya saya sebagai production manager misalnya, saya punya anak buah sekian orang, begitu saya pindah ke perusahaan B, saya bilang dengan size yang sama, samain aja jumlahnya gitu. Itu berdasarkan metode praktis empiris. Ya. Terus yang terakhir adalah berdasarkan metode identifikasi beban kerja. Jadi ada dua rumah besar sebetulnya. Pertama metode pengumpulannya, ini metode menghitungnya. Kalau di tempat saya ini Pak, pakai logbook, jadi semua karyawan disuruh sejujur-jujurnya. Nanti kalau yang nggak jujur sih kelihatan pada saat misalnya nge-fact 30 menit gitu kan, yang di-fact berapa buku sampai 30 menit Ya, gitu kan. betul, Ya, jadi ketahuan. semua disuruh ngisi logbook sendiri Pak. Terus atasannya cuma ngelihat ke apa ya, kelayakan, Ya. kelayakan gitu. Nah itu Bisa, itu berdasarkan termasuk data dan data catatan dan kan? catatan ini. Ya, berdasarkan data dan catatan. Jadi kalau misalnya ibu punya satu job position ada 100 orang, jadi yang duduk di situ ada 100 orang, satu job position, kan bisa saja ya, satu job position ada 100 orang, semuanya mengisi logbook. Nanti kelihatan yang punya deviasinya tinggi ya, penyimpangannya tinggi itu ketahuan ini salah, bisa kita abaikan nanti datanya. Jadi boleh saja kita pakai data dan catatan boleh. Itu adalah salah satu metode yang ini ya. Dari 4 metode pengumpulan datanya itu ada kuesioner, wawancara, pengamatan, dan data dan catatan. Baik. Ya, jadi ada metodenya, ada metode pengumpulan datanya dan perhitungan beban kerjanya. Perhitungan beban kerja ada 3 cara, metode teknis analitis, metode praktis empiris, dan metode beban kerja. Nah, kita akan belajar lebih banyak di sini. Ya, sini. Ini pun ada tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas. 3 pendekatan. Ya. Kalau pendekatan pertama, hasil kerja mudah hitungnya. Nanti kita kasih contoh. Untuk objek kerja juga mudah, peralatan kerja juga mudah. Ya, agak rumit sedikit. Itu adalah metode tugas per tugas nantinya. Pada saat nanti Anda menghitung metode tugas per tugas, maka Anda harus mengetahui 5 poin ini. Anda harus tahu tentang uraian tugasnya, apa sih yang dilakukan anak buah ini, si karyawan ini apa saja. Satuan hasilnya bagaimana? Satuan hasilnya apa? Waktu penyelesaian rata-ratanya berapa? Beban kerjanya berapa? Kemudian WKE waktu kerja efektifnya berapa? Nah, ini yang akan kita pelajari dari pagi sampai sore nanti ya. Saya jelaskan satu-satu. Ini pertama adalah metode pengumpulan datanya. Ada 4 ya. Yang pertama kuesioner. Itu berisi daftar pertanyaan terbuka tentang uraian rincian tugas. Jadi ditanya apa sih tugas Anda ya dari pagi sampai sore. Detail pertanyaannya apa yang Anda lakukan. Ya, kemudian pekerjaan ini dilakukannya setiap hari atau tidak. Ya, kalau setiap hari tidak, pertanyaan berikutnya adalah apakah setiap minggu. Kalau setiap minggu tidak, apakah setiap bulan, gitu ya? Apakah setiap bulan tidak juga, apakah setiap tahun? Itu ditanya dalam kuesioner dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Termasuk berapa kali Anda melakukannya, waktu penyelesaiannya satu aktivitas berapa lama. Itu ditanyakan dalam kuesioner. Wawancara sama, ya itu yang ditanyakan ke job holder dan atasannya. Jadi kalau saya sarankan yang ditanya adalah job holder, pemangku jabatan, sama atasannya sebagai alat untuk konfirmasi. Ya itu. Tapi kalau misalkan ingin mendapat data yang lebih banyak, Anda bisa juga tanya subordinatnya, bawahannya, atau bahkan rekan kerjanya. Boleh sebagai supporting data aja, ya, data tambahan.
Yang ketiga adalah mengamati secara langsung. Jadi kalau yang Pak Anto sampaikan tadi, ngangkat terus diukur, itu namanya observasi, gitu ya. Diamati langsung, waktu kerja tuh betul-betul dilihat gitu ya, diukur. Itu pengamatan langsung. Langsung melihat dia bekerja, dilihat, diukur sama dia. Ya, metode pengamatan langsung. Yang keempat berdasarkan data dan catatan. Ya, termasuk logbook di sana juga berdasarkan data dan catatan. Setiap melakukan pekerjaan nulis ya, mulainya kapan, selesainya kapan tuh nanti kita analisis. Bagus sekali kalau kita semua job position bisa kita siapkan logbooknya gitu ya. Enak banget itu. Karena kita udah tersedia tuh datanya. Tinggal kita analisis saja. Kita buat standar deviasi, nanti siapa yang deviasi tinggi kita buang. Datanya berarti dia terlalu menyimpang gitu ya dibanding rata-ratanya. Baik, itu metode pengumpulan datanya. Yang berikutnya adalah metode perhitungannya. Ada 3. Yang pertama metode teknis analitis. Ini yang Pak Anto lakukan tadi. Metode ini adalah metode ilmiah dengan menggunakan pengukuran waktu yang teliti melalui pengamatan langsung. Jadi modalnya stopwatch ya, betul-betul dihitung jumlah berapa menit dia melakukan. Jadi datanya data real nih, karena berdasarkan pengamatan langsung. Kemudian metode praktis empiris. Metode ini didasarkan pada pengalaman perorangan atau pembangun jabatan. Ini yang tadi contoh gambar tadi ya, sebetulnya berdasarkan masa lalu dia, pengalaman dia. Nah, yang ketiga adalah metode identifikasi beban kerja. Ini yang penting yang akan kita pelajari. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi beban kerja melalui hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas bertugas. Ya, jadi ada 3 metode. Metode teknik analitis, praktis empiris, dan identifikasi beban kerja. Nah, kalau kita ingin mempelajari identifikasi beban kerja, maka kita harus mengidentifikasi beban kerja melalui hasil kerja, objek kerja, dan seterusnya. Jadi dibagi jadi 4, 1, 2, 3, dan 4. Ini contohnya. Saya kasih contoh, ini hasil kerja. Mudah. Metode pendekatan pertama, pendekatan 1, hasil kerja itu mudah. Misalkan jabatannya adalah pengentry data, hasil kerjanya data, ya, kemudian beban kerjanya 300 data per hari, standar kemampuan rata-rata 30 data, maka dibutuhkan tinggal 300 bagi 30, ketemunya 10 karyawan. Mudah sekali. Dengan catatan pekerjaannya dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat cuma entry data aja. Ya, ada pekerjaan lain, gitu ya. Jadi berdasarkan hasil kerjanya, kerjanya sama itu aja, nggak ada pekerjaan lain. Nah, itu mudah gitu. Berdasarkan objek kerja, contohnya dokter, objek kerjanya pasien, jumlah objek kerja atau jumlah pasiennya ke 100 pasien per hari. Standar kemampuan rata-rata seorang dokter menangani pasien itu cuma 25 pasien per hari misalkan ya. Maka berapa dokter yang dibutuhkan? Tinggal 100 bagi 25, ketemunya 4 dokter. Pak, dapat standar kemampuan itu dari mana, Pak? Nah, ini nanti hasil pengukuran. Nah, ini kan contoh ya. Observasi. Iya, berdasarkan observasi, berdasarkan pengalaman gitu. Biasanya dokter tuh ya nggak terlalu overload, juga nggak terlalu santai gitu ya, 25 misalkan. Nanti ditetapkan di perusahaan. Ya, angka-angka ini nanti ditetapkan di perusahaan. Ya, jadi objek kerja ini kemampuan rata-rata per orang tuh berapa misalkan? 25 misalkan ya. Maka tinggal 100 bagi 25 ketemu 4 dokter. Nah, ini pendekatan kedua, objek kerja masih mudah. Jadi hasil kerja dan objek kerja itu hanya bisa dipakai untuk yang pekerjaannya sama terus berulang. Iya. Nah, itu ya. Nanti kita HR, finance, orang IT yang kerjanya dari pagi sampai sore beda-beda dan hasilnya abstrak gitu tuh gimana, nanti metode keempat ya. Metode keempat. Nah, metode ketiga adalah peralatan kerja ya. Pendekatan ini untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung pada peralatan kerjanya ya. Misalkan saya punya 20 bus. Misalkan perusahaan punya 20 bus. Nah, 1 bus 1 supir misalkan. Berarti kita butuh berapa supir? 20. Kalau satu bus butuh 1 kernet, berarti saya butuh berapa kernet? 20. Kalau 1 orang montir bisa pegang 5 bus, berarti saya butuh berapa montir? 4. Betul kan ya? Gampang sekali gitu. Sehingga berapa karyawan yang saya butuhkan untuk ngurus 20 bus ini? Ya tinggal 20 tambah 20 tambah 4. Ketemunya 44. 44 karyawan.
gitu ya. Jadi pendekatan 1, 2, dan 3 itu mudah sekali. Sekarang pendekatan keempat, nah ini agak rumit ya. Di pendekatan keempat, yaitu tugas bertugas, kita harus tahu job desk-nya, uraian tugasnya secara detail. Kalau Anda punya job description, itu sudah bagus. Akan lebih bagus lagi kalau Anda punya WI, working instruction, atau Anda punya IK, instruksi kerja. Itu lebih bagus lagi, karena job desk itu nanti tetap harus Anda detailkan ya. Anda harus tahu uraian tugasnya, Anda harus tahu satuan hasil. Jadi kalau misalnya Anda membuat laporan, membuat perjanjian kerja misalkan, HR nih, membuat perjanjian kerja PK, karyawan baru misalkan, satuan hasilnya adalah dokumen, gitu ya. Menyapu lantai, satuan hasilnya adalah aktivitas. Nah itu yang disebut dengan satuan hasil. Kemudian waktu penyelesaian rata-rata adalah satu aktivitas Anda bisa selesaikan berapa menit. Ini yang banyak salah ya, ada di sini. Waktu penyelesaian rata-rata itu adalah waktu penyelesaian untuk satu aktivitas. Satu aktivitas ya. Jadi kalau Anda menyapu lantai, satu kali menyapu itu 30 menit, maka artinya waktu penyelesaian rata-ratanya ya 30 menit. Itu ya. Tapi kalau misalnya Anda punya pengukur yang beda-beda, hari ini 30 menit, besok 40 menit, besok lagi 20 menit, itu dijumlah kemudian dirata-ratakan. Nah itu yang kita pakai nantinya. Kalau volume atau beban kerja berapa kali Anda menyapu dalam sehari misalkan ya, kalau itu harian. Kalau sehari Anda menyapu 5 kali, berarti volume atau beban kerjanya 5. Kalau sehari hanya 2, berarti beban kerjanya 2, gitu ya. Jadi kalau kita bicara volume atau beban kerja, nanti berapa kali Anda melakukan pekerjaan itu dalam sehari, seminggu, sebulan, nah, pekerjaan yang sama. Ya, pekerjaan yang sama. Kemudian yang kelima adalah WKE, waktu kerja efektif. Waktu pekerja efektif ini nanti kita hitung. Ada caranya, ada cara menghitung WKE ya. Oke. Saya langsung masuk saja yang ke tugas per tugas ya. Kita harus tahu uraian tugasnya, satuan hasilnya, dan seterusnya. Nah, uraian tugas adalah dari job desk ya. Satuan hasil ini bisa kegiatan aktivitas, dokumen, data, dan lain-lain. Waktu penyelesaian 1 ya, 1 aktivitas. Kemudian beban kerja, jumlahnya banyak satuan hasil kerja yang harus diselesaikan dalam waktu efektif ya, apakah di harian, mingguan, bulan, atau tahunan. Nah, yang terakhir adalah menghitung WKE-nya. Ini contoh, saya ambil contoh dari Kepres 68 ya, 9. Ini sebagai pembanding nantinya, pembanding buat kita di industri swasta. Jam kerja per minggu 37,5, 1 minggu 5 hari. Jadi 1 hari kerja adalah, 1 hari jam kerja adalah 37,5 bagi 5, ketemunya 7,5 ya, jam per hari. Allowance, tadi di awal sudah saya jelaskan, allowance adalah waktu kerja yang digunakan untuk tidak bekerja, tapi yang diizinkan ya. Ini allowance adalah waktu kerja yang tidak digunakan untuk bekerja, tapi yang diizinkan oleh perusahaan. Sholat dan ke toilet termasuk di sini? Termasuk ya, termasuk di sana. Kita haus ngambil minum ke pantry, termasuk allowance gitu ya, termasuk allowance. Misalkan kita harus ke sana. Nah, setiap perusahaan nanti beda-beda persentase allowance-nya ya, beda-beda. Itu pakai standar ILO, kalau Indonesia belum kan? Kalau kita kan swasta Bu, nggak pakai ini. Ya, ini hanya contoh, nanti hanya untuk membandingkan ya. Nanti swasta hitungannya seperti ini. Ada hitungannya ya. Oke. Ini contohnya. Dalam hitungan ini kita dipakainya allowance 30% ya, berdasarkan standar ILO. Sehingga jam efektif per harinya adalah 7,5 dikurangi 7,5 kali 30%. Artinya dikurangi 30% dari 7,5 ini. Ketemu 5,25 dibulatkan menjadi 5 jam ke bawah. Sehingga berapa? 300 menit. Ya, 300 menit. Iya, ini dihilangkan gitu ya, makin banyak ya. Ini untuk berdasarkan Kepres ya 68/95 300. Nah, ini yang disebut dengan WKE ya, waktu kerja efektif. Jadi per hari itu adalah 300 menit.
Per minggu berapa? Kali 5, karena dalam seminggu 5 hari, kali 5, 1.500. Per bulan di sini dalam contoh ini langsung dikali 20, 6.000. Per tahun dikali 240, ya, sehingga 72.000 menit. Nah, ini yang disebut dengan WKE, waktu kerja efektif. Ini harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kenapa? Yang lulus tadi siapa yang lowongan tadi bisa diuangkan? Iya. Ketahuan kan perusahaan kehilangan uangnya berapa? Iya, bisa. Kalau jumlah kan jam kerja mingguan itu nggak 40 jam ya total seminggu. Enggak, ini contoh. Dari referensi. Ya, sekarang kita yang swasta dulu, ya. Sekarang yang swasta. Kalau swasta nggak begitu caranya. Ini saya tampilkan supaya Anda nanti membandingkan saja, Anda sebagai pembanding. Kalau kita pakainya yang ini nanti, ya, bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Kita pakainya yang ini. WKE untuk industri atau swasta lah ya. Saya katakan dari teman-teman dari swasta. Kita hitung secara real. Berapa sih jumlah hari dalam setahun? Misalkan 365. Kan ada yang 365, ada yang 366 ya. Tergantung tahunnya kehabisan atau tidak. Kalau 2016 ini kan 366 karena 2016 adalah tahun kehabisan. Tahun yang bisa dibagi 4 ya. Itu tahun kehabisan jumlah Februarinya ada 29. Selain itu kan Februarinya 28 ya. Ini misalnya normal, jumlah hari dalam setahun 365. Misalkan Anda harus cek tuh di kalender ya. Weekendnya misalnya 105, libur nasionalnya misalnya 15, cuti tahunannya misalnya 12. Kemudian ada perusahaan yang memberikan cuti sakit yang sudah langsung diberikan cuti sakit. Ada perusahaan yang seperti itu ya, misalnya kasih 2 hari. Dalam contoh ini saya kosongkan, misalnya nggak ada gitu ya. Sehingga total hari kerja efektifnya adalah 365 dikurangi ini, kurangi ini, kurangi ini. Jadi kita bisa tambahkan juga ya, apa yang di perusahaan kita Berikan. Iya. Pemberian istilah kerja Bersama Iya. ya. istilah kerjanya yang dibayar. Iya, bisa. Nanti kalau istilahnya apa di sini ya, silakan dimasukkan karena setiap perusahaan nanti beda-beda. Ya waktu menghitung WKE, total hari kerja efektifnya. Jadi 365 dikurangi hari liburnya lah intinya gitu. Ya. Weekend kan nggak kerja, hari libur nasional, ya, hari cuti tahunan, katakan di semuanya seperti ini, maka hasilnya adalah total hari kerja efektif 233 hari per tahun. Kemudian satu hari kita 8 jam. Itu dia Pak Andri ya. Jadi satu hari adalah Kan 1 jam istirahat. 8 jam. Enggak, 9 jam kalau sama istirahat, kalau 4 time 8 jamnya 8 Makanya jam. ada yang 6 hari kerja, ada yang 5 hari kerja. Iya, Bapak kan nanti kan ini kan dalam contoh ini Senin Jumat ya. Nanti Bapak tentuin aja ya. Kalau Senin Sabtu Bapak tentukan saja. Ya. Oke, satu hari 8 jam Pak. Oh, sudah dibuat. Ya. Total jam kerja efektifnya berarti 8 kali ini. Ya, ketemunya 1864 jam per tahun. Misalkan dalam contoh ini kita pakai allowance itu 10%, artinya 10% waktu yang terbuang. Yang tidak digunakan itu tidak bekerja, tetapi yang diizinkan tidak dipakai hanya 10% ya. Maka efisiensi faktornya menjadi 90%. Sehingga total jam kerja efektifnya adalah ini dikurangi 10% kan, atau ini dikalikan 90%, ketemu 1677,6 jam per tahun. Penyimpangan itu bisa dijelaskan lagi, Pak? Kira-kira seperti apa sih maksudnya? Kenapa? Penyimpangan. Hah?